Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-solehah pada pagi hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya, selalu semangat tentunya ya. Walaupun belajar dari rumah, kita harus selalu tetap semangat. Oke, insya Allah bersama Ustazah kita akan belajar PAI ya, tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Ya, bukan kemarin kita sudah belajar tentang Nabi Ilyas. Sekarang kita akan membahas tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Namun, ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan melaksanakan sikap sila pertama Pancasila, yaitu berdoa sebelum belajar. Oke, Ustazah pimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidani ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, semoga kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kegiatan kita hari ini menjadi berkah. Amin. Nah, selanjutnya Ustazah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu mengetahui dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Oke, semuanya pasti sudah tahu ya siapa itu Nabi Ilyas alaihissalam. Oke, Ustazah akan mengingatkan kembali bahwa Nabi Ilyas alaihissalam itu adalah termasuk salah satu nabi para Bani Israel. Ya, Nabi Ilyas alaihissalam bertemu dengan Nabi Ilyas ketika Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi dari kerajaan Bani Israel yang membangkang. Ya, jadi Nabi Ilyas bertemu dengan Nabi Ilyas ketika Nabi Ilyas bersembunyi di kerajaan Bani Israel. Nah, ketika memasuki rumah Nabi Ilyas alaihissalam, ya, ternyata di situ ada seorang laki-laki yang tak lain adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Ya, Nabi Ilyas alaihissalam sedang sakit. Nah, Nabi Ilyas berdoa ya kepada Allah meminta kesembuhan untuk anak kecil bernama Ilyas tersebut. Nah, ketika itu Nabi Ilyas alaihissalam sembuh dan Nabi Ilyas akhirnya mengangkat menjadi anaknya. Dan sampai saat itu Nabi Ilyas selalu mengikuti Nabi Ilyas pergi. Ya. Jadi setelah Nabi Ilyas wafat, Allah mengangkat Nabi Ilyas sebagai nabi untuk menggantikan Nabi Ilyas alaihissalam. Ya, jadi setelah Nabi Ilyas wafat, maka Allah mengangkat Nabi Ilyas sebagai nabi untuk menggantikan Nabi Ilyas. Nah, ketika Nabi Ilyas diutus, ya, rakyatnya hidup aman, makmur, tentram, dan hidup rukun. Jadi, ya, keadaan tersebut terjadi karena umat yang durhaka telah dimusnahkan terlebih dahulu oleh Allah ketika masa Nabi Ilyas alaihissalam. Dan mereka menaati dan mematuhi ajaran Nabi Ilyas alaihissalam yang bersumber dari wahyu Allah. Mereka hidup makmur berkat rahmat Allah yang beberapa tahun namanya ya. Jadi tak lama kemudian wafatlah Nabi Ilyas. Kaumnya merasa sedih dan ya atas meninggalnya Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah beberapa tahun, lama-kelamaan ketika ditinggalkan oleh Nabi Ilyas, Bani Israel menjadi ingkar kepada Allah. Ya, meninggalkan ajaran-ajaran Nabi Ilyas ya. Dan semakin hari mereka semakin durhaka kepada Allah. Karena kedurhakaan mereka, Allah pun melenyapkan kenikmatan dan kesenangan mereka. Ya, dalam kedurhakaan kaum Bani Israel, kemudian hari Allah mengutus Nabi Yunus untuk menjadi penerus dakwah setelah Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi ketika Nabi Ilyas wafat, maka Allah mengutus Nabi Yunus untuk menjadi seorang nabi. Nah, hikmah dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam.
Yang pertama, ya, ini adalah hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi setiap umat yang durhaka di muka bumi ini akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, Allah akan mengganti mereka dengan umat yang baru. Begitulah perputaran hidup yang dijanjikan oleh Allah. Dan yang kedua, manusia yang mau belajar berpikir dan mengambil pelajaran akan memperoleh petunjuk dari Allah. Sikap ikhlas Nabi Ilyasa dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Ya, ini adalah sikap ikhlas Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Nah, kalian masih ingat apa itu ikhlas? Ada yang tahu? Tentunya sudah tahu ya, kita sudah belajar beberapa kali. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah berbuat tanpa pamrih, semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah. Jadi ikhlas itu bersih ya, jernih, murni. Ya, semata-mata hanya Allah, mengharap ridhonya Allah. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa adalah nabi yang memiliki sikap ikhlas. Mereka selalu mengajak kepada kebaikan, menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi semua yang mereka lakukan itu hanya ikhlas semata-mata karena Allah. Mereka ya tidak bosan untuk menyerukan kaumnya agar tetap menyembah Allah ya. Mereka tidak bosan untuk mengajak kaumnya untuk selalu taat beribadah. Nah, jadi ikhlas itu sangat menentukan diterimanya atau tidaknya suatu amal perbuatan ya. Jadi Allah memerintahkan ya untuk memerintahkan kepada kita semua untuk selalu beribadah dengan penuh keikhlasan dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap ikhlas sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika melakukan suatu pekerjaan. Jadi ingat ya nak ya, kita harus selalu ikhlas dalam melaksanakan ibadah-ibadah harian kita. Itu adalah kewajiban kita, membantu kedua orang tua ya, seperti membersihkan rumah ya, membantu teman yang sedang membutuhkan ya. Jadi kita harus melakukan ikhlas karena ibadah, karena kita melakukan ibadah. Jadi ingat Allah Subhanahu wa taala menyukai dan menyayangi orang yang melakukan suatu kebaikan dengan ikhlas. Jadi mulai saat ini kita harus melakukan suatu kegiatan kita, kewajiban kita dengan ikhlas ya. Karena ingat Allah menyukai dan menyayangi orang-orang melakukan suatu kebaikan dengan ikhlas. Oke, ini adalah berlatih. Ayo berlatih. Nah, silakan salah-salahin ustazah ya, walaupun ini 4 soal tapi jawabannya hanya sedikit nak ya. Jadi ustazah kasih 4 soal. Oke, salah-salahin ustazah. Cukup sekian ya pembelajaran PAI hari ini. Tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan kewajiban kita dengan ikhlas, karena Allah menyukai kaumnya yang ya dan menyayanginya orang yang melakukan kebaikan dengan ikhlas ya. Oke, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan ya. Cukup sekian dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.